Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. For most people, keluarga adalah tempat yang nyaman untuk bersandar. Dan keluarga sendiri ada banyak ya macamnya ya. Misalnya kayak ada keluarganya tuh yang keturunan polisi, nah anggota keluarganya tuh jadi kebanyakannya polisi. Terus juga ada misalnya bapaknya PNS, terus anggota keluarganya juga PNS gitu ya. Terus ada juga mungkin keluarga dokter yang anggota keluarganya tuh juga kebanyakan dokter, kayak gitu-gitu ya. Tapi beberapa keluarga ada yang ditakdirkan spesial dan lebih terdepan, misalnya dari segi kekayaan, kekuasaan, maupun pengaruhnya bagi dunia. Nah, kira-kira keluarga mana aja ya yang berpengaruh bagi sejarah dunia? Nah, apa sih yang mereka lakukan sehingga memberi pengaruh yang besar? Penasaran kan? Makanya make sure to keep on watching. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa ya di-subscribe dulu. Yang pertama, ada dinasti Nehru-Gandhi. Dari namanya aja nih, kita udah tahu ya kalau keluarga ini berasal dari India. Dan memang, dinasti Nehru-Gandhi memiliki peran penting dalam membentuk India yang modern. Keluarga ini merupakan bagian dari dinasti politik yang mendominasi Kongres Nasional India dan berjuang untuk kemerdekaan India. Jawaharlal Nehru, salah satu anggota klan ini, berani menentang pendudukan Inggris di India dan memimpin banyak kampanye pembangkangan sipil. Meskipun hal ini membuat dia dipenjara, dia tetap berjuang dan memainkan peran dalam negosiasi. Setelah dia dibebaskan di penjara pada tahun 1945, dia pun diangkat sebagai Perdana Menteri Republik India pada tahun 1947 hingga kematiannya pada tahun 1964. Namun, nggak semua anggota keluarganya ya yang bisa meniru jejaknya yang positif. Putri Nehru, yaitu Indira Gandhi, merupakan Perdana Menteri antara tahun 1966 hingga 1977 dan 1980 hingga 1984, dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang diktator. Ambisi politik ini berjalan dari generasi ke generasi hingga cucunya yaitu Rahul Gandhi memasuki dunia politik pada tahun 2004. Yang kedua, dinasti Julio-Claudian. Nah, sekarang kita pindah ke benua Eropa dan kisah kali ini datang dari dinasti Julio-Claudian. Di Roma kuno, keluarga ini terkenal kuat dan berpengaruh pada sejarah kekaisaran. Dinasti ini merujuk pada 5 kaisar terhebat di Roma, yaitu Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero, yang memerintah antara 14 sebelum Masehi hingga 68 Masehi. Dimulai dengan kaisar pertama ya, yaitu Augustus Caesar, yang merupakan pendiri sistem kekaisaran. Dia merupakan seorang diktator dan negarawan revolusioner yang meletakkan dasar bagi romanisasi Eropa Barat. Sisa kaisar lainnya juga mengikuti pola yang sama. Mereka datang ke pucuk pimpinan kerajaan melalui ikatan keluarga, menambahkan wilayah baru, meluncurkan proyek pembangunan, dan dicintai oleh masyarakat. Namun, bukan berarti jalan kekaisaran selalu mulus. Caligula dikenal sebagai penguasa yang zolim, lalu dibunuh oleh anggota pengawal Praetorian. Nah, aku udah pernah bahas nih tentang Caligula. Kalau kalian belum nonton videonya, klik link yang ada di description box ya. Claudius menambahkan Inggris dan Mauritania dalam kekaisaran, namun dia diracuni oleh istri keempatnya, yaitu Agrippina. Agrippina melakukan hal tersebut supaya mempercepat kenaikan tahta putranya ya, yaitu Nero. Dan dinasti ini berakhir dengan kematian Nero yang disebabkan oleh bundir. Yang ketiga, dinasti Plantagenet. Dari Prancis terdapat cerita tentang dinasti Plantagenet. Kerajaan berkembang di bawah kekuasaan mereka. Mereka juga memperkenalkan gaya gotik dan mengilhami salah satu karya arsitektur terbesar saat itu, yaitu Westminster Abbey.
Selain itu, dinasti ini mengadopsi undang-undang umum dan konstitusi yang menjadi acuan produk hukum Inggris. Selain itu, di bawah kekuasaan keluarga ini, Piagam Magna Carta pun dirancang. Kabarnya, sistem parlemen di Inggris juga berasal dari dinasti Plantagenet. Namun, semua ini berakhir dengan kematian Richard III di tahun 1485. Dia dikalahkan oleh Henry Tudor dan membawa keluarganya ke pucuk pimpinan negara. Yang keempat, dinasti Ptolemaic. Nah, kalian pastinya udah gak asing ya dengan Alexander yang Agung. Ptolemy adalah salah satu dari 7 penjaga pribadi Alexander. Lalu ketika Alexander wafat pada tahun 323 sebelum Masehi, masing-masing penjaganya dijadikan jenderal dan diberi bagian wilayah kekuasaannya. Ptolemeus sendiri menerima Mesir dan pada tahun 305 sebelum Masehi, dia menyatakan dirinya sebagai Raja Ptolemeus ke-1. Bangsa Mesir menerimanya sebagai penerus Firaun dan selama 3 abad dinasti Ptolemeus memerintah negeri itu. Ptolemeus ke-1 menaklukkan berbagai wilayah baru seperti Siprus, Palestina, dan banyak pulau Yunani. Gak hanya itu, selama masa pemerintahannya, Mesir jadi pusat politik dan ekonomi dunia kala itu, serta Alexandria diubah jadi pusat studi dan juga seni. Nah, akhirnya setiap dinasti mengalami perpecahan ya teman-teman, termasuk juga dinasti Ptolemeus. Cleopatra memberontak melawan saudara laki-laki dan suaminya, yaitu Ptolemy ke-12, dan menggulingkannya dengan bantuan Julius Caesar. Pada 31 Masehi, Augustus Caesar mengalahkan Cleopatra dan Marcus Antonius yang membuat dinasti Ptolemeus pun berlutut. Akhirnya, hal itu membuat Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi. Yang kelima, dinasti Ming. Tembok besar Cina dibangun pada dinasti Ming sekitar tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Kaisar Ming sendiri pertama naik tahta pada tahun 1368 dan dikenal sebagai penguasa yang kuat. Ming memimpin pasukan dalam invasi ke Mongolia. Lalu pada saat kematiannya di tahun 1398, dia telah menyatukan sebagian besar Cina Tengah di bawah pemerintahannya. Pada tahun 1387, pilar-pilar tembok besar Cina mulai diletakkan. Di bawah dinasti ini, Cina mencapai puncak kemakmuran materi dan stabilitas sosial. Gak hanya itu, kala itu penduduk Cina sudah mencapai jumlah 200 juta jiwa dan diperkuat dengan 1 juta tentara. Namun pada tahun 1644, dinasti ini mulai melemah. Terlebih ketika penduduknya semakin bertambah banyak dan menghabiskan banyak sumber daya. Lalu Kaisar Ming terakhir yaitu Chongzhen ditemukan mati bundir. Yang keenam ada klan Khan Agung. Genghis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol dan merupakan prajurit serta pemimpin yang visioner. Sepanjang pemerintahannya, dia telah menaklukkan wilayah hingga 12 juta mil persegi. Bahkan kekuasaannya ini mencapai hingga Iran, Irak, dan juga Turki, teman-teman. Gak hanya itu, di masa puncak kejayaannya, dia menduduki sebagian besar wilayah Eurasia, menyebar dari Austria hingga Korea dan Siberia Selatan ke Himalaya. Bahkan, Kekaisaran Mongol memiliki wilayah terbesar sepanjang sejarah. Selain itu, teman-teman, Khan ini juga adalah penemu uang kertas. Setiap kali dia ini mengambil alih suatu wilayah, dia akan mengganti koin emas atau perak dengan uang kertas. Yang ketujuh, dinasti Habsburg. Nah, kira-kira apa ya keistimewaan dari dinasti Habsburg? Ternyata, teman-teman, dinasti ini menduduki tahta Kekaisaran Romawi Suci antara tahun 1438 hingga 1740. Keturunannya menghasilkan kaisar dan raja-raja yang tersebar di berbagai negara. Contohnya seperti Hungaria, Kroasia, Portugal, Bohemia, Spanyol, hingga Belanda dan Italia. Nah, luas juga ya wilayah kekuasaannya. Dinasti ini memegang wilayah kekuasaan terbesar di Eropa selama masa Renaissance. Habsburg sendiri berasal dari Swabia
Jerman Barat Daya. Lalu pada tahun 1246, mereka mengambil alih wilayah Austria. Dinasti ini berakhir pada 11 November 1918 sebagai tanggal resmi pembubaran monarki Habsburg. Yang kedelapan ada keluarga Medici. Keluarga Medici memerintah kota Florence, Italia, dan membawanya ke puncak tertinggi kemajuan ekonomi, politik, dan artistik. Mereka awalnya adalah keluarga bankir kelas menengah. Lalu mereka menghasilkan banyak uang di bidang tekstil. Berkat koneksi yang kuat dengan dunia politik, mereka ini mendirikan cikal bakal sistem perbankan modern. Pendiri keluarga Medici adalah Giovanni di Bicci de Medici. Keluarga ini kemudian mendirikan Bank Medici yang menjadi bank terbesar di Eropa pada abad ke-15. Selain itu, keluarga Medici mendorong seni dan sastra Italia ke puncak kejayaan. Namun, dinasti ini berakhir di tahun 1737 karena Giangiattone meninggal tanpa memiliki pewaris laki-laki. Yang kesembilan, dinasti Capetian. Dinasti Capetian berasal dari Prancis dan menjadi salah satu keluarga yang paling kuat dan berkuasa di Eropa selama lebih dari 800 tahun. Pemerintahan mereka memiliki pengaruh besar pada pemerintahan Prancis modern. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas, namun dinasti ini mampu meningkatkan kepemilikan mereka sampai menyebar ke seluruh Eropa. Seperti halnya dinasti lain, dinasti Capetian mengalihkan kekuasaannya dari laki-laki ke laki-laki keturunannya. Dinasti ini terus memegang tahta Prancis hingga 1848 ketika monarki Prancis akhirnya dibubarkan dalam revolusi. Raja terakhir dari garis langsung Capetians adalah Charles keempat yang terlibat dalam politik agresif di Jerman namun gagal mendapatkan kepemilikan. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir nih teman-teman, ada keluarga Rothschild. Mereka ini merupakan keluarga Yahudi kaya raya dengan Mayer Amschel Rothschild sebagai pendirinya. Dia pertama kali mendirikan bisnis di dunia perbankan di tahun 1760-an. Rothschild berhasil mewariskan kekayaannya dan membentuk keluarga perbankan internasional melalui 5 putranya yang tersebar dari London, Paris, Frankfurt, Wina, dan Napoli. Selama abad ke-19, keluarga ini memiliki kekayaan pribadi terbesar di dunia. Kekayaan mereka ini mencakup bidang jasa keuangan, real estate, pertambangan, energi, pertanian, pembuatan anggur, hingga organisasi nirlaba. Meski begitu, keluarga ini kerap banget ya didesas-desuskan terlibat konspirasi. Di antaranya memiliki asal-usul antisemitisme. Nah teman-teman, kira-kira itulah dia 10 keluarga yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Mana sih yang paling kalian kagumi? Coba komen di bawah ya. Thank you so much for watching this video. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian mau tambahin juga boleh banget di komen aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys, jangan lupa di subscribe. Berhasil menduduki hampir seluruh